Sebagian besar anak-anak, remaja, dan orang dewasa di dunia adalah penonton SpongeBob SquarePants. Tokoh kartun itu identik dengan bentuk spons berwarna kuning persegi. Ia hidup di bawah laut bernama Bikini Bottom dan tinggal di sebuah nanas muda yang banyak dibeli oleh pasangan kekasih. Saya juga tidak tahu mengapa. Meskipun lahir sebagai serial komedi dengan banyak sekali nada warna ceria, SpongeBob SquarePants bukanlah sekedar cerita ngarang yang tidak diperhitungkan sama sekali. Stephen Hillenburg yang merupakan seorang ahli biologi kelautan memperkenalkan makhluk-makhluk bawah laut dan bagaimana karakter mereka. Banyak sekali pesan rahasia yang dikemas secara satir dalam komedi-komedi simpel di serial SpongeBob. Kita mungkin tertawa tanpa menyadari bahwa Stephen mencoba menyelipkan misteri dalam beberapa adegan. Namun sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian membantu channel ini berkembang dengan mengklik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian mendapat updatean terbaru dari channel ini. Oke, mari kita kulik rahasia kelam serial SpongeBob SquarePants. Bentuk bangunan Krusty Krab adalah perangkap kepiting. Bentuk bangunan restoran Krusty Krab sekilas baik-baik saja, layaknya sebuah bangunan konyol yang ada di kartun dan serial komedi. Tapi bentuk bangunan ini sebenarnya terinspirasi dari perangkap lobster atau kepiting dan dimodifikasi agar sisi bawahnya kelihatan lebih panjang. Hal ini seolah menandakan betapa jahatnya manusia yang selalu menjaring makhluk laut. Resep Krabby Patty. Resep rahasia Krabby Patty sebenarnya agak mengerikan, karena ada daftar bahan dari kepiting tiruan di dalamnya. Padahal Tuan Krab juga kepiting. Apakah dia mempromosikan orang-orang untuk memakan kaumnya? Situs resmi Nickelodeon pernah benar-benar mengunggah rincian resep Krabby Patty. Selain serbuk Neptunus yang terasa aneh, ada juga daftar bahan kepiting tiruan. Banyak fans yang juga mempertanyakan apakah Krabby Patty adalah simbol dari bagaimana orang-orang memakan Tuan Krab sebagai kepiting, atau memang dinamai begitu sesuai nama pemilik restorannya? Hanya juri MasterChef yang tahu. Bikini Bottom adalah situs percobaan nuklir. Gosipnya, nama Bikini Bottom adalah sebuah candaan dari tempat yang aslinya disebut Bikini Atoll. Tempat ini dulunya sering digunakan untuk tes nuklir Amerika Serikat. Mungkin kamu sering melihat adegan ledakan di serial SpongeBob. Ledakan itu bahkan seolah seperti ledakan nuklir yang begitu besar. Dan dari situlah banyak yang curiga kalau jangan-jangan Bikini Bottom memang terinspirasi dari Bikini Atoll, sebuah tempat yang sejarahnya memang digunakan untuk mengetes ledakan nuklir. Dan tidak sedikit teori yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk yang hidup di Bikini Bottom sudah bermutasi. Itulah mengapa mereka bisa berbicara, memainkan instrumen, membuat robot, dan beberapa di antara mereka terlihat aneh. Mengapa ada tupai di dalam air? Kalian pasti tidak asing dengan tupai bernama Sandy dalam serial SpongeBob. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa ada tupai dalam serial SpongeBob? Padahal serial tersebut berkisah tentang penghuni bawah laut. Jadi salah satu teori yang berhasil dipecahkan oleh tim IQ tinggi yang mengemukakan bahwa tupai adalah salah satu hewan yang ada di kapal-kapal kecil milik Angkatan Laut Amerika Serikat selama uji coba nuklir. Itulah mengapa Sandy Cheeks mengenakan kostum perlindungan penuh dan berubah menjadi makhluk yang sangat kuat saat hibernasi. Simbol seksual. SpongeBob dianggap sebagai simbol seksual. Pada salah satu episode ketika Patrick dan SpongeBob mengadopsi bayi kerang, mereka berlaku layaknya suami dan istri. Patrick bertindak layaknya suami dan SpongeBob keibuan banget. Padahal mereka sama-sama laki-laki. Bahkan line terkenal SpongeBob ketika menyebut imajinasi sambil membentuk pelangi dengan tangannya juga dianggap simbol LGBT. Gimana menurut Anda? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Teruslah mengocok, Patrick. Pesan bunuh diri. Beberapa pesan bunuh diri juga banyak ditampilkan di serial SpongeBob. Meski tidak mempromosikannya secara gamblang, tapi guyonan bernada gelap atau dark jokes tentang bunuh diri itu cukup
kalau kata Coki Pardede. Tapi bohong. Dalam sebuah dialog di episode Are You Happy Now, Squidward mengatakan, "Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ini akan membantu," sambil menggantungkan sebuah tali tambang di langit-langit. Penonton seolah diarahkan untuk mengira Squidward bakal bunuh diri. Nyatanya, Squidward memang hanya menggantung sebuah sangkar burung. Tapi tetap saja, bercandaan dengan topik bunuh diri memang terlalu sensitif. Itulah beberapa rahasia kelam di balik keceriaan serial kartun SpongeBob. Meskipun tidak semua teori gelap ini dikonfirmasi dan ditanggapi oleh kreatornya, banyak fans yang sebenarnya sudah menyadari hal-hal ini dan membicarakannya melalui media sosial. Benar atau tidak sebenarnya tergantung bagaimana Anda menilai adegan-adegan gelap tersebut. Tapi ingat, Patrick Star pernah berkata, "Kalau kamu memberitahukan rahasia kepada seseorang, maka itu namanya bukan rahasia lagi." Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel kecil ini bisa menjadi channel besar seperti channel sebelah. Dan terima kasih sudah menonton. Iya.